Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafi Zulbi dengan NIM 125210121. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas besar gambar teknik sipil dari tab 1 sampai tab 5. Pada tugas besar ini, saya mendapatkan tugas yaitu membuat rumah 2 lantai dengan ukuran 100 meter kuadrat dengan tipe rumah tipe B. Baik, pada tahap pertama ada 4 gambar, yaitu dana lantai 1, dana lantai 2, rencana atap, dan site plan. Pada dana lantai 1 dapat kita lihat gambar rumah yang saya bikin, yaitu 8000 mm atau 8 meter. Panjang lebar pada sisi kanan yaitu 13.500 mm dan lebar pada sisi kiri yaitu 11.500 mm. Pada dana lantai 1 terdapat beberapa ruangan, yaitu ruang tamu, kamar utama dengan kamar mandi di dalam, kamar tamu, lalu 1 WC di luar, ruang makan, dapur yang terletak di bawah tangga, lalu ada teras belakang, teras depan, dan garasi, serta ada taman. Saya menggunakan pintu dengan 2 daun pintu. Pintu dengan 2 daun pintu ini saya menggunakan ukuran daun pintu yaitu 860 mm dikali 40 mm, lalu dengan ukuran kusen 150 dikali 50 mm. Lalu terdapat jendela dengan 2 daun jendela. Kusen pada jendela saya ini berukuran yaitu 150 dikali 50 mm, lalu ukuran daun jendelanya yaitu 60 dikali 30 mm. Lalu ada pintu biasa. Pintu biasa ini saya membuat ukuran daun pintunya sebesar 820 mm dikali 40 mm dan ukuran kusennya 150 dikali 50 mm. Lalu ada pintu kecil. Pintu kecil saya bikin dengan ukuran daun pintu 720 mm dikali 40 mm dan ukuran kusen 150 dikali 50 mm. Ada jendela dengan 1 daun jendela. Jendela ini saya bikin dengan ukuran kusen 150 dikali 50 mm dan ukuran daun jendela yaitu 60 dikali 30 mm. Lalu ada pintu geser. Saya buat dengan ukuran kusennya yaitu 150 dikali 50 mm dan ukuran daun pintunya 30 dikali 970 mm. Pintu ini adalah pintu kaca. Lalu untuk elevasinya, pada teras belakang dan teras depan saya menggunakan elevasi minus 5 cm. Lalu pada WC juga saya menggunakan minus 5 cm. Pada garasi dan taman saya menggunakan elevasi minus 10 cm. Pada bagian teras, lantai WC, dan teras depan saya menggunakan hatch ANSI 37. Pada garasi saya menggunakan hatch arc onset. Lalu untuk ukuran kolom utama saya menggunakan ukuran 30 dikali 30 cm. Untuk kolom praktis yaitu 15 dikali 15 cm. Lalu untuk dinding saya menggunakan dinding pasang bata dengan hatch ANSI 32 dengan lebar dinding yaitu 150 mm atau 15 cm, di mana sisi kanan dan sisi kirinya ada offset 20 mm untuk plasternya. Pada tangga saya menggunakan 20 anak tangga, yang dimana tangga saya berbentuk U. Lalu pada dana lantai 1 ini dapat kita lihat tangga saya diberi garis putus-putus karena ada dapur di bawahnya.
Pada lantai 1 juga terdapat selokan dengan elevasi minus 30 cm. Lalu masuk ke dana lantai 2. Pada dana lantai 2 terdapat beberapa ruangan, yaitu kamar tidur 1 dengan WC di dalam, satu buah void, kamar tidur 2, satu ruang keluarga, tempat ibadah, satu WC, dan ada balkon belakang dan balkon depan. Pada bagian balkon belakang dan balkon depan saya menggunakan elevasi plus 3,45 meter. Dapat dilihat tinggi antara lantai 1 ke lantai 2 saya itu yaitu 3,5 meter. Untuk dinding, kolom praktis dan kolom utama tidak ada perbedaan di sini. Lalu pada lantai 2 dapat kita lihat ada pintu geser. Pintu geser ini saya bikin dengan ukuran kusen 150 dikali 50 mm. Lalu ukuran daun pintu 900 mm dikali 40 mm. Dan di lantai 2 elevasi pada WC saya itu plus 3,45 meter, dan untuk elevasi lantainya yaitu 3,5 meter. Pada bagian balkon terdapat balkon yang menjorok ini. Balkon ini tidak dapat dipakai karena ini hanya jorokan dari balkon saya yang bagian sini. Balkon saya diberi pagar kaca seperti yang terlihat pada gambar. Untuk balkon itu elevasinya 3,45 meter dengan hatch ANSI 37, WC ANSI 37 juga. Lanjut ke gambar ketiga yaitu rencana atap. Dilihat lebar dari atap saya yaitu 8.300 mm pada bagian belakang depannya. Untuk bagian samping kanan yaitu 13.800 mm, pada bagian samping kiri 11.800 mm. Atap saya sesuaikan ukurannya dengan ukuran terluar dari kolom utama saya. Pada gambar rencana atap, saya merancang atap dengan bentuk segitiga, di mana terdapat dua atap dengan dua jenis atap, yaitu atap beton dan atap berbaja tank. Di sisi kiri dan kanan atap saya membuat dinding atau ya dinding pasangan bata. Lalu terdapat jorokan dinding sejauh 500 mm pada bagian depannya dan juga pada bagian belakangnya. Jadi atap saya itu terletak di dalam sini. Untuk atap depan saya ini atapnya sampai ke dalam sini, cuman karena ketutupan dengan jorokan dari beton saya, makanya dibuat seperti ini. Lalu bagian terakhir dari atap satu yaitu side plan. Dapat dilihat di sini bahwa rumah saya itu terletak di pinggir jalan dengan arah rumah menghadap selatan. Lanjut ke tahap 2, itu tampak. Terdapat 4 gambar juga, tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, dan tampak kiri. Pada tampak kanan, saya dapat dilihat rumah saya memiliki tinggi 11.350 mm dengan tinggi lantai antara lantai 1 ke lantai 2 itu 3,5 meter atau 3.500 mm.
Kemudian tampak depan saya menggunakan pagar, lalu ada mobil. Lalu untuk jendela saya berukuran 1500 dikali 1500 dengan menggunakan hatch clay untuk menandakan dia kaca. Lalu untuk ukuran pintu yaitu untuk ukuran pintu biasa yaitu 2000 mm dikali 1000 mm. Lalu terdapat pagar di balkon saya dengan luarnya ini besi. Lalu di sininya ini akan saya beri kaca. Lalu ada ventilasi dengan ukuran 240. Lalu ada ventilasi dengan ukuran 300 mm dikali 150 mm. Lalu ini untuk tampak dari atap saya dengan rencana atap segitiga. Atap yang saya bikin itu hanya dari sini sampai sini. Itu terletak di bagian dalam coran ini. Karena pada di sini kan saya bikin dinding dan beton ini akan menjorok sejauh 500 mm ke depan. Bagian depan atap saya itu adalah beton. Jadi yang menutupi balkon saya itu adalah beton. Pada atap satu tingginya itu 9050 mm dan atap dua saya tingginya itu 11.350 mm. Lanjut pada tampak belakang. Seperti di sini ada pagar. Satu pintu geser, yaitu pintu geser kaca yang dapat dilihat di denah lantai 1 dan denah lantai 2 tadi dengan ukuran 2000 dikali 2000 mm. Satu jendela dengan dua jauh jendela dan dua jendela dengan satu jauh jendela. Pintu geser saya diberi hatch clay agar menandakan kalau ini pintu kaca. Lalu terdapat pagar pada balkon belakang saya. Dan balkon saya ini eh, dielevasi turunkan sekitar 5 cm. Dan tampak atap belakang saya cuma ada satu atap dengan tinggi 11.350 mm. Seperti pada tampak depan tadi yang sudah saya jelaskan, atap saya itu hanya sampai bagian sini. Ini adalah beton yang menjorok sejauh 500 mm. Dan untuk balkon saya itu ditutupi dengan beton. Lanjut ke tampak kanan. Sini terdapat dua ventilasi pada lantai 1. Menandakan ini adalah WC yang terdapat di kamar utama dan ini WC yang terdapat dekat ruang makan. Lalu ada jendela dari ruang ibadah saya. Lalu ini ada jendela dari ruang keluarga. Ada pagar. Ini untuk tampak dari kanan rencana atap saya. Untuk bagian ini menjorok sampai ke sini sebenarnya atapnya itu. Tapi ketutupan sama beton ini. Jadi ini adalah beton yang menjorok 500 sejauh 500 mm tadi. Atap saya itu terdapat di bagian dalamnya. Dan ini juga beton untuk menutupi balkon saya. Pada rencana tampak kiri terdapat satu buah jendela pada lantai 2, yaitu terdapat pada ruangan kamar tidur 2. Lalu ada satu jendela di lantai 1 terletak pada kamar tidur tamu. Lalu ini balkon saya, di sini dinding.
Di pagar sambungan dari balkon saya tadi dapat garasi dengan terdapat satu mobil. Untuk tahap 1 dan tahap 2 saya ini cukup lama saya membuatnya. Jujur karena saya juga pertama kali menggunakan AutoCAD pada kuliah. Untuk tahap 1 saya di ACC pada tanggal 18 September 2025. Untuk tahap 2 saya di ACC pada tanggal 2 Oktober 2025. Baiklah, pada tahap 3 sampai tahap 5 dikarenakan saya belum membuat, jadi saya menjelaskan apa yang saya ketahui saja. Jadi pada tahap 3 terdapat potongan AA dan potongan BB seperti ada di gambar denah ini. Potongan BB itu potongan yang mengarah memotong denah saya dari sini, lalu potongan AA yang ini. Untuk potongan sendiri, potongan itu adalah gambar irisan bangunan secara vertikal, yang dimana seolah-olah bangunan itu dibelah dari atas ke bawah untuk memperlihatkan struktur bagian dalam setiap fondasi, yang dimana potongan itu adalah gambar irisan bangunan secara vertikal yang seolah-olah bangunan tersebut dibelah dari atas ke bawah. Itu untuk potongan BB, dan dari kiri ke kanan untuk potongan AA. Yang dimana tujuannya adalah untuk memperlihatkan struktur bagian dalam bangunan tersebut seperti pondasi, lantai, kolom, balok, dan atap. Adapun fungsi pada potongan yaitu menunjukkan tinggi ruang dan hubungan antar lantai, kemudian memperlihatkan detail konstruksi dalam pondasi, balok, dan atap, kemudian menjelaskan bahan bangunan dan sistem struktur. Jadi pada potongan AA dan BB itu akan membelah rumah saya menjadi dua bagian. Yang pertama, potongan AA akan membelah rumah saya yang akan memperlihatkan bagian dari sisi sini ke sisi sini, dimana itu akan memotong tangga saya, itu akan memperlihatkan bagian dalam rumah saya. Untuk potongan BB itu akan membelah rumah saya dari bagian atas ini ke bagian atas sini, menghadap ke arah kanan, yang akan menunjukkan isi dalam rumah saya. Kemudian pada tahap 4 ada potongan denah, detail tangga, dan plat lantai. Untuk denah sendiri itu adalah gambar perspektif dari atas yang menunjukkan tata letak ruang, dinding, pintu, dan jendela dalam sebuah bangunan. Yang berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur dan penataan ruang pada suatu tingkat bangunan. Kemudian ada detail tangga. Detail tangga yaitu gambar berskala besar yang secara spesifik menjelaskan struktur, konstruksi, dan detail dari sebuah tangga. Fungsinya itu memberikan informasi teknis yang mendalam untuk konstruksi tangga yang aman dan sesuai standar. Pada bangunan saya ini, saya menggunakan tangga dengan anak tangga 20 buah, yang dimana tangga saya membentuk huruf U. Di sini pada tangga ini saya menggunakan ukuran untuk tapakannya itu adalah 260 mm, dan untuk tinggi antara anak tangganya itu adalah 17,5 cm atau 175 mm. Karena rumah saya itu berukuran tingginya itu 3,5 meter. Kemudian ada pada lantai, yaitu struktur lantai yang tidak terletak langsung di atas tanah seperti lantai 2, 3, dan seterusnya, yang terbuat dari beton atau baja yang diperkuat dengan tulangan. Fungsinya itu sebagai tumpuan beban dari atas dan menyalurkannya ke struktur vertikal yaitu kolom dan balok. Plat lantai juga berfungsi sebagai peredam suara dan tempat instalasi kabel listrik. Pada tahap 5 ada beberapa tugas, yaitu
denah, dan detail potongan slope, kolom, balok, ring, balok, dan pondasi. Pada pondasi, pondasi itulah struktur yang menopang seluruh beban bangunan dan menyalurkannya ke tanah. Fungsinya adalah mencegah penurunan yang tidak merata dan memastikan stabilitas bangunan. Kemudian ada slope. Slope itu adalah balok beton bertulang yang diletakkan horizontal tepat di atas pondasi, yang berfungsi sebagai meratakan beban dari kolom ke pondasi, lalu mengunci dan mengikat kolom serta dinding agar tidak mudah roboh akibat pergeseran tanah. Kemudian ada kolom, yaitu tiang yang menjadi tumpuan utama bangunan. Fungsinya adalah menyalurkan beban dari lantai, balok, dan atap ke bawah pondasi. Kemudian ada balok, eh, adalah sebuah struktur horizontal yang menghubungkan antar kolom. Gunanya adalah menyalurkan beban dari plat lantai atau atap ke kolom. Ada ring balok, yaitu balok beton bertulang yang diletakkan di bagian paling atas dinding. Fungsinya adalah mengikat seluruh bagian atas bangunan dan menjadi tumpuan untuk rangka atap, lalu meningkatkan kekakuan bangunan secara keseluruhan.